Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah memperbarui tawakal kepada Allah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul bersabda, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Rasul memberikan garansi jika kalian benar-benar bertakwa dan tawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli. Jadi tidak setengah-setengah tawakalnya, maka Rasul memberikan jaminan la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Dan Rasul memberikan perbandingan di mana perbandingannya adalah manusia dengan burung. Manusia diberikan banyak kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan burung. Namun Rasul menceritakan dan menyampaikan, meskipun demikian Allah tetap menjamin dan memberikan rezeki kepada burung tersebut. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dan ini menunjukkan definisi daripada tawakal. Kata Rasul, taghdu khimasan wa tarahu bitanan. Burung tersebut ketika pagi hari dia sudah berangkat, dia keluar untuk pergi dalam kondisi khimason, perut kosong, lapar, dan Allah berikan rezeki sehingga ketika kembali taruhu bitanan, di siang hari, di sore hari ketika kembali perutnya sudah terisi kembali. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu adalah mengenai definisi dan hakikat tawakal. Ulama menjelaskan tawakal itu intinya ada dua. Yang pertama adalah amalan hatinya, dan yang kedua adalah amalan anggota badannya. Amalan hati orang-orang yang bertakwa yaitu dia dalam kondisi yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur dan menetapkan rezeki untuknya. Dan ini diceritakan, jaminan ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ma min dabbatin fil ardi, apapun makhluk Allah yang ada di muka bumi, illa 'alallahi rizquha, rezekinya itu sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Orang-orang yang beriman yang di dalam hatinya tertanam bahwa rezeki itu diatur oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menjadi orang yang pertengahan, tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Ini komponen tawakal yang pertama, yaitu komponen amalan hati. Kemudian komponen tawakal yang kedua dijelaskan bahwa orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, maka anggota badannya akan mengikuti. Dia akan melakukan sebab-sebab yang disyariatkan untuk mendapatkan rezeki.
Dan itu digambarkan seperti burung tadi, dia tidak berdiam diri, dia tidak bermalas-malasan, tapi dia berupaya melakukan segala cara yang halal, yang disyariatkan dan tidak melanggar. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua, orang yang bertawakal kepada Allah, dia akan selamat dari ketertipuan di ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanan adalah orang-orang yang hanya mengedepankan rezeki sudah ditakdirkan, tapi dia bermalas-malasan dan tidak maksimal, tidak totalitas ketika bekerja, ketika berusaha. Maka para ayah, para suami yang kewajiban nafkahnya sampai tidak tertunaikan karena dia malas dalam bekerja, karena dia tidak totalitas dalam mencari nafkah, dia berdosa dan tidak disebut sebagai orang yang tawakal. Dan sebaliknya, orang yang memahami hakikat tawakal, dia akan selamat dari golongan yang ekstrim kiri, yaitu yang hanya mengandalkan ikhtiar dan upaya manusia semata. Akhirnya orang-orang yang stres, orang-orang yang bahkan sampai berpikir untuk bunuh diri, orang-orang yang ketika mendapatkan ujian ekonomi menggadaikan imannya, menghalalkan segala cara, ini adalah yang ekstrim ke kiri, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah atur rezeki itu dan permintaannya satu, jemput dengan cara yang halal. Kemudian poin yang ketiga, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah di dalam urusan rezeki, di dalam urusan apapun itu, maka dia tidak akan menggadaikan hal-hal yang sifatnya wajib untuk mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi semata. Maka bekerja mencari nafkah memang bagian daripada ibadah, karena seorang ayah, seorang suami diperintahkan untuk bekerja untuk memberikan nafkah. Namun di sisi yang lain, sholat 5 waktu itu juga ibadah. Maka jangan sampai dengan alasan sibuk bekerja, jangan sampai dengan alasan mencari nafkah, lantas mengabaikan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, yaitu sholat 5 waktu. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, terutama dalam urusan hati ketika bertawakal, dalam urusan rezeki ketika kita bekerja, agar dijaga oleh Allah, diberikan keistiqomahan untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah. Aqulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Agar hidup kita bisa seimbang dan hati kita menjadi tenang, maka selalu jaga amalan hati kita dan tidak boleh hilang dari keyakinan kita bahwa yang memerintahkan kita untuk bekerja mencari nafkah itu adalah Allah, dan yang menjamin rezeki kita juga adalah Allah, dan kita diperintah untuk menempuh jalur cara bekerja yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan sampai seorang muslim ada yang bermalas-malasan atau tidak mau melakukan pekerjaan A, pekerjaan B hanya karena gengsi, karena pekerjaan itu dianggap tidak berkelas, karena kewajiban memberikan nafkah itu harus ditunaikan. Jangan sampai malah memasrahkan atau menyandarkan kewajiban nafkah kepada istri, kepada pasangan, karena itu tugasnya ayah, itu tugasnya suami, itu tugasnya laki-laki. Dan suami dianggap berdosa ketika dia melalaikan kewajiban-kewajiban nafkah yang harusnya dia berikan kepada keluarga. Dan sebaliknya, jangan sampai kita terjerumus dengan tipuan-tipuan yang mengatakan bahwa yang penting dapat uang tapi cara diabaikan. Dan kita berharap tidak tergoda untuk menghalalkan segala cara, dan kita berharap iman kita tetap terjaga
dan tidak tergadaikan sekalipun kondisi ekonomi sedang berat kita rasakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.